Selanjutnya, Assalamualaikum, saya punya seorang anak perempuan usianya 3 tahun. Anak saya sangat aktif, suka membantu saya melakukan pekerjaan rumah. Kadang-kadang takut juga karena kalau saya sedang masak, suka ambil kursi mau ngintip saya masak apa. Selain itu dia juga suka manjat-manjat, lompat-lompat, bahkan suka lompat ke saya. Kadang saya larang, tapi sebenarnya dia melakukan itu untuk menarik perhatian saya. Tapi saya sudah menjelaskan untuk tidak melakukan perbuatan itu, tapi dia malah tertawa dan menganggap saya sedang bercanda. Bahkan kalau saya sudah kebawa emosi, saya menjauhkan diri dengan masuk kamar dan mengunci diri di dalam kamar. Karena anak saya ini sangat lengket dengan saya, dia selalu mengikuti kemana saya pergi. Dia paling takut kalau saya mulai mengunci diri di kamar dan langsung menangis minta maaf. Saya pun kemudian ikut minta maaf karena sudah marah-marah. Saya bingung bagaimana harus menyikapi anak saya karena dia masih juga mengulangi perbuatannya walau sudah berkali-kali saya jelaskan. Mohon masukannya. anak perempuan itu ya. Masya Allah ya, anak perempuannya aktif banget. Yang pertama tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberikan anak yang aktif luar biasa. Kalau saya melihat keaktifannya manjat-manjat, loncat-loncat usia 3 tahun, itu masanya Bu ya. Itu masanya. Artinya apa? Oh, tapi dia perempuan Ustaz. Ya anak-anak memang laki perempuan usia segitu belum bisa dari sisi apa namanya gendernya kemudian dipisahkan. Oh, harusnya kan anak saya itu kan fokusnya ke boneka Ustaz. Yang laki-laki nggak bisa. Karena mau usia-usia segitu memang usia-usia yang lagi aktif-aktifnya. Saya nggak tahu nih si bunda ini baru anak pertama atau sudah anak kelima. Ya, kayaknya baru anak pertama ya, soalnya kelihatan paniknya gitu ya. Yang pertama tentunya bersyukur ibu yang punya anak 3 tahun seaktif ini, berarti semua sensor-sensor motoriknya, sensor-sensor semua dalam tubuhnya, kinetiknya itu bekerja dengan baik. Lalu bagaimana solusinya? Ya nggak usah banyak dilarang, kalau perlu diajak bersama. Misalkan ya sedang masak, dia ngambil bangku sendiri, uminya yang ambilkan bangkunya, sini deh ya, jangan loncat-loncat, lihat aja uminya sedang masak atau lihat ibu lagi masak. Kalau manjat-manjat fasilitasi, kasih misalkan tangga-tanggaan sambil diliatin. Ya, memang biasa anak usia 3 tahun seperti itu. Kalau solusi dari saya bagaimana Ustaz ya? Coba rencanakan dengan suaminya untuk punya adik lagi. Ya, itu solusinya. Nggak serius ini, saya nggak bercanda. Ini serius. Anak sudah 3 tahun, aktif seperti itu, coba rencanakan untuk punya anak yang kedua. Kalau memang dia anak pertama ya, mudah-mudahan bisa mengurangi keaktifan si anak yang pertama. Ya. Mungkin itu ya, yang pertama itu bersyukur, yang kedua sekalian difasilitasi anak yang seperti itu, jangan dicegah, jangan dilarang. Kalau sikap bundanya bagaimana kemudian Ustaz saya masuk kamar marah, ya menurut saya itu pun nggak ada salahnya. Itu kan cara sebagian para ibu-ibu yang menyikapi keaktifan anak-anaknya. Tapi jangan terlalu sering lah ya, nanti kasihan, nanti itu berpengaruh kepada anak-anak yang harusnya memang sudah aktif dan masa perkembangan dia maksimal, akhirnya harus terhambat karena sikap keliru para ibu yang menyikapi anak-anak yang seperti itu. Jadi nikmati saja kebersamaan dengan anak-anak yang aktif seperti itu dengan cara-cara yang baik ya. Itu tadi seperti fasilitasi, ibunya masa ajak gitu. Jangan seperti orang tua kami dulu ya, yang anaknya ikut masak dimarah-marah, akhirnya sampai dewasa perempuan nggak bisa apa-apa. Ya, efeknya apa? Karena dulu dilarang-larang, begitu udah tua, sudah dewasa, anaknya nggak bisa masak, emaknya ngamuk-ngamuk, ya. Gimana sih kamu anak perawan kagak bisa masak? Lah, emak dulu gua ke dapur kagak boleh misalkan. Ya, jadi emang itu keaktifan anak-anak, apalagi usia-usia 3 tahun, Bu. Jadi dinikmati saja dengan anak seperti itu. Lalu bagaimana cara mengalihkan perhatiannya? Ya cari alternatif. Misalkan dia sukanya apa, hobinya apa, biar tidak mengganggu, berikan mainan yang dia suka misalkan. Atau ajarkan dia bagaimana mencintai buku. Jadi kalau ibunya sedang masak, dia bisa baca buku. Atau dia main mainan apa, ya, main Lego kah, main boneka kah, main bangunan dan lain sebagainya. Pokoknya cari pengalihan. Kalau dia tidak ada pengalihan, tentu dia akan mencari perhatian oleh ibunya atau bapaknya. Tapi kalau ada pengalihan lain yang dia memang sukai, maka insya Allah dia akan bisa beralih. Atau tadi saran saya coba rencanakan untuk kehamilan yang kedua agar dia punya adik sehingga mudah-mudahan ibunya masak dia ngurusin adiknya. Allah alam bisawab.